Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai pola asuh anak kinestetik bersama dengan Ibu Nefri, trainer orang tua, dan juga Dr. Hanif Puji, pengamat pendidikan. Oke, kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana atau seperti apa sebenarnya anak-anak yang dikatakan kinestetik. Nah, kalau misalnya kita sekarang bicara soal treatment atau perlakuan, kita akan mulai dulu dari di sekolah. Kalau saya ingin ke Dr. Hanif, Bu Hanif, kalau misalnya di sekolah sendiri tadi mungkin juga sempat dijelaskan juga, tapi untuk menyiasati atau men-treatment anak-anak yang kinestetik ini seperti apa sih Bu cara belajarnya kalau di sekolah, dari Bu Hanif dulu? Iya, karena dia butuh gerak, dia butuh ruang, dia butuh aktivitas, berarti treatmentnya adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi anak untuk melakukan itu. Perlu dibedakan kelas tidak? Sebenarnya tidak harus dibedakan kelas, tetapi aktivitas yang dilakukan oleh guru harus bervariasi. Oleh karena itu kan yang namanya teknik mengajar atau proses belajar mengajar di kelas itu harus bervariasi. Kenapa harus bervariasi? Karena yang diajar itu anak dengan karakteristik yang berbeda. Kalau misalnya hanya visual saja menjelaskan, suruh duduk diam ke depan, mengamati, ini bagi anak yang kinestetik sangat tidak nyaman. Atau misalnya ketika di kelas diberi kegiatan, setidaknya di kelas itu ketika satu proses belajar itu ada variasi kegiatan yang berjalan di kelas. Nah, variasi belajar inilah yang akan memfasilitasi ketiga karakteristik yang berbeda. Jadi variasi metode mengajar, teknik belajarnya bervariasi. Misalnya anak kinestetik diminta untuk act out atau praktek atau mengerjakan tugas tertentu, kemudian dia akan perform. Nah, ini jauh lebih bermakna bagi dia dibanding dia hanya mendengar, melihat guru menjelaskan, kemudian membuat latihan-latihan. Misalnya belajar bahasa. Ketika belajar bahasa ada dialog, kemudian dia diminta untuk memahami dialog itu dan perform. Nah, itu jauh lebih bermakna bagi anak kinestetik, lebih antusias praktek, karena ada aktivitas fisik yang dia memang belajar dengan cara itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau di pendidikan tinggi, hal ini justru akan lebih terfokuskan ketika mahasiswa sudah pada bidang-bidang khususnya. Nah, dia akan praktek, akan bekerja di laboratorium atau praktek-praktek sesuai dengan bidang kajiannya, akan lebih terfasilitasi. Tetapi kalau masih SMP, SMA dengan kurikulum yang ada, maka peran ada di guru. Apakah guru bisa memfasilitasi ketiga karakteristik belajar anak ini? Oleh karena itu, supaya seimbang, supaya adil, mari Bapak Ibu guru saya mengajak untuk mendesain pembelajaran, metode pembelajaran itu secara bervariasi sehingga ketiga karakteristik siswa itu terfasilitasi dengan baik, adil gitu. Selama ini tersalurkan, jadi lebih optimal dalam belajar. Hal ini tidak lepas dari mungkin ketika guru harus menyiapkan 3 teknik mengajar variasi kita yang berbeda-beda. Yang pertama memang kendalanya persiapan guru harus lebih. Tidak bisa asal misalnya masuk ke kelas, kemudian buka pelajaran, melihat buku teks, belajar sesuai dengan buku teks, itu tidak bisa begitu lagi. Terus yang kedua, saya juga mengajak bagi pembuat materi ajar. Karena memang faktanya di kelas guru sangat bergantung kepada buku teks yang dipakai, maka yang membuat kegiatan dalam buku teks itu harus bervariasi. Saya beberapa kali mereview buku-buku ajar di sekolah. Salah satu poin masukan saya dari buku itu adalah aktivitas yang memfasilitasi anak untuk praktek. Jadi untuk praktek, karena di situ anak bisa lebih terampil dengan kegiatan praktek. Selain itu tidak lepas dari budaya sebenarnya, ya, budaya masyarakat sekarang bahwa stigma anak baik, anak pintar itu duduk manis di kelas, mendengarkan, kemudian mencatat, dan kalaupun tadi minta untuk searching di internet, Google dia melakukan. Nah, itu sepertinya menjadi anak yang baik. Oleh karena itu, Mas, banyak orang tua yang kadang mengeluh, anak saya tuh nggak bisa diem. Aduh, bandel banget gitu ya. Bisa diem. Padahal itu dia belajar di situ, ada proses belajar di situ. Jadi budaya yang menstigma anak aktif itu menjadi merepotkan. Nah, ini harus dikikis.
bunda-bunda tidak usah merasa repot dengan anaknya itu. Anak-anak kita sedang belajar. Di kelas juga begitu. Bapak Ibu jangan tersinggung ini, Mas. Misalnya ada anak yang dia jelaskan guru, dia asik mengerjakan apa saja. Jangan tersinggung, dia sedang belajar. Dia sedang mencoba untuk menyerap informasi yang diberikan oleh guru. Ya. Oleh karena itu beberapa kali saya sampaikan kepada guru-guru atau calon guru, Bapak Ibu, bahwa siswa-siswi Bapak Ibu memiliki karakteristik yang berbeda, jadi jangan tersinggung ketika anak-anaknya itu tidak melihat, tidak hanya mendengarkan dengan baik dan manis, tapi ada aktivitas fisik yang dilakukan. Sepertinya dia usil, tapi sebenarnya tidak. Dia sedang belajar. Dia sedang pada proses seperti teman yang lain yang melihat. Cuma beda aja memang. Beda gitu bentuknya. Ya. Oke, nah itu kan kalau di sekolah. Kalau di rumah, Bu Nefri, ini orang tua nih harus gimana sih menghadapi anak ini? Anak yang bandel ini katanya. Pertama, sebetulnya kalau boleh saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi orang, bukan ketika anak kita sudah lahir. Jadi orang tua ya? Ya, jadi sebelum kita menjadi orang tua, itu kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang tua. Sehingga ketika kemudian lahir anak-anak dengan kondisi berbagai macam, termasuk yang hiperaktif tadi, kinestetik tadi, itu orang tua sudah siap. Dia tidak lagi memasukkan kepentingan dirinya ketika mengasuh anak. Contoh misalnya masih memikirkan gimana sih nanti pandangan masyarakat, gimana sih nanti malu sama tetangga, anaknya kayak status gini sosial gitu ya. seperti apa gitu. Yang dia lakukan adalah sebetulnya dia betul-betul menjadikan dirinya sebagai fasilitator terbaik agar anak ini bisa optimal untuk mencapai masa depannya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengerti demikian, maka kita akan melakukan support terhadap anak itu mulai dari usia dini. Di mana tadi sudah disampaikan dengan Bu Heni bahwa ada masanya di mana anak ini melakukan observasi besar-besaran. Ya, dia akan melakukan banyak hal. Di usia berapa tuh Bu biasanya? Sekitar usia 1 tahun sampai 2 tahun. Itu biasanya anak lasak banget. Gitu ya, seperti lagi itu badung-badungnya ya. gitu. Sebetulnya dia sedang belajar. Yang tadi disampaikan oleh Bu Hanif, bagaimana dia menyerap informasi, bagaimana dia merasakan informasi, bagaimana dia menggunakan informasi itu untuk dirinya sebagai pijakan untuk pembelajaran dia berikutnya. Nah, ini kalau di stop, itu dia akan sampai ke titik di mana masih kehausan untuk melakukan itu. Karena dia belum dapat haknya gitu ya. Nah, ketika dia masuk ke PAUD, itu belum selesai. Gitu. Beda kalau di usia ini anak-anak itu sudah terpenuhi, maka kemampuannya dia mengerti bahwa saya belajar secara kinestetik, saya belajar secara visual, saya belajar secara auditori atau yang baru adalah dengan membaca dan menulis, ada 4 hal seperti itu dia sudah kuasai dengan baik, dia sudah bisa kontrol dengan baik, dan dia sudah bisa mengoptimalkan dengan semua sudut yang ada. Jadi bisa dibilang paling penting sebenarnya di awal itu dari rumah. Nah, kita akan bahas dulu ini kira-kira di rumah kita harus memberikan atau apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua yang mungkin punya anak kinestetik. Namun usaha jeda berikut tetaplah bersama kami.